Tampak sangat tipis ya, Masya Allah. Titik fine, titik perempatan Islam. Nah inilah titik utama dalam bekam. Titik al-kahil, ya. Titik yang di dalam hadis disebutkan, insya Allah menyembuhkan 72 macam penyakit. Ya. Insya Allah. Ya. Pada Allah, pada pelayan ada tai lalat, maka tidak boleh ngorek pada pas tai lalatnya. Ya, berbahaya. Termasuk tai lalat ini adalah kontraindikasi bagian tubuh yang tidak boleh dibekam. Ingat jangan sekaligus langsung tujuh dibekam. Harus tidak dulu, ya. Ini dimasukkan kembali di biduri ya merah berawan. Masukkan kembali ke cangkangnya agar tidak terpapar. Nah, ya, pelan-pelan. Allahumma rabbanas alhibil basyai fi anta syafi la syifa ila syifa'uka syifa'an la. Oke, nampak CPS-nya sudah keluar. CPS kalkulatif patologikal substansi aneka komponen darah yang rusak, ya. Aneka komponen yang ada dalam darah. Masya Allah. Sekarang pada titik punah yang kedua, titik al-jumlah ta'ala, bagian pas belikat. Kalau pas titik anatomi, ini pas bagian liver, paru-paru juga kena, juga kantong empedu kena. Ini pas di daerah dekat limpa, tapi jantung juga kena, bahkan paru-paru juga kena. Ini masih bisa diresap dengan tisu ya. Kenapa masih bisa? Karena belum ada perlukaan. Begitu ya, insya Allah. Dan kepada Allah, Bapak ini sering dibekam, bahkan mungkin sudah puluhan kali, tapi tidak ada. Masya Allah. Ini banyak bekas-bekas ini karena dikokin sama anak yang gitu ya, Bapak ya. Masya Allah. Lihat lagi pembekaman Pak Zuhrul Allah. Bismillah. Sekali lihat. Ini berbagai macam alur. Sama, tidak boleh sekaligus. 4. Sekali lagi. Qadarullah ini Bapak sudah, kalau tidak salah sudah 13 lebih sudah dibekam. Tipsnya rutin dibekam 11 kali. Maka nampak TPS-nya begitu mengguncang. Nah ini titik al-juhrul wasat ataupun di titik anatomi ini ginjal bagian kanan, pas bagian siku selain, dan ini adalah ginjal bagian kiri. Jadi agaknya sedikit ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat cepat itu. Lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aladina la nabiyya ba'da. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pada malam ini ya kita bisa bermusafahah, bisa bermuwajah, melanjutkan kajian Tibun Nubuwah ya yang membahas spesifik pada malam ini insyaallah tentang bahwa bekam ya. Bekam penting dan perlu, dan insya Allah spesifik yang akan kami bahas pada malam ini ya, yang akan dominan adalah tentang hujah-hujah tentang hijamah ya. Masya Allah, tabarakallah ya.
Ini sudah ada di layar nampak. Ya. Bahwa hijama ini adalah salah satu pilar utama daripada Tibun Nabawi. Ya, pilar utama dari Tibun Nabawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Taysirul Fikih lil Muslimil Mu'asyir, ya, pada halaman 235 dan 36, beliau menulis ya dalam satu statement yang sangat spektakuler ya, bahwa hijama bawa bekam adalah kategorinya fardu kifayah. Tolong dicatat ya, bahwa hijama adalah fardu kifayah. Jika suatu wilayah seperti apa? Wilayah itu berarti suatu masyarakat di beberapa definisi di atas 500 kakak. Berarti per 500 kakak itu sudah harus ada seorang pembekam. Sebenarnya Anda pernah punya target dulu ya. One home, one terapis. Satu rumah, satu pembekam. Ya. Akhirnya sekarang ini PBI masih berpendapat atau masih target PBI itu jadi satu kecamatan satu pembekam. Tapi kalau lihatnya keteteran masih. Ya. Memang idealnya per kecamatan atau per desa sudah seorang pembekam. Ya. Seperti itu. Ya. Jika suatu wilayah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, menjadikan praktisinya, ya tidak ada yang praktek, maka semua penduduknya akan berdosa. Pendapat beliau. Mengapa? Ya, karena bila tidak ada seorang pembekam pun, ya, di suatu daerah, maka potensinya terjadi penyakit-penyakit. Di sini penyakit-penyakit degeneratif, ya, yang pernah Anda bahas tentang masalah diabetes diantaranya ya, yang pengobatan konvensional barat modern itu sudah angkat tangan, tak mampu, ya, bahkan menyatakan penyakit kencing manis tidak ada obatnya, penyakit kolesterol tidak ada obatnya, penyakit hipertensi tidak ada obatnya, penyakit asma tidak ada obatnya, penyakit lupus atau autoimun tidak ada obatnya, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Faida usiba dawa ada'a baro'a biidnillahi aja wazalah. Dan setiap penyakit yang telah bertemu dengan obat yang tepat, maka tunggu izin Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Tak mungkin sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salah. Tak mungkin Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara itu salah. Tidak mungkin. Ya, karena sikap seorang muslim ketika menerima perintah sikapnya adalah samina wa atona. Walaupun terkadang beberapa kondisi sepertinya nggak masuk akal deh. Udahlah, tunduk aja dulu, ya. Sudahlah, nurut saja dulu, ya. Karena di beberapa kondisi kita tidak tahu apa makna, ya, apa hikmah di balik perintah tersebut. Nah, jadi ya, hukum daripada mempelajari hijama bahkan mempraktekannya adalah fardu kifayah. Berarti sama seperti fardu kifayahnya menyelenggarakan jenazah, ya. Sama juga dalam menegakkan ataupun mengusung futuhat ataupun jihad fisabilillah, ya. Masya Allah. Tapi qadarullah, pada saat ini kaum muslimin jangankan berpendapat bahwa, ya, mempelajari hijamah, mempelajari bekam terkategorikan sebagai bagian daripada fardu kifayah. Jangankan itu, mendengar kata bekam saja masih banyak yang nggak ngeh, ya. Masih banyak yang nggak ngeh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar, anak akan add dulu. Ada 4 yang akan gabung. Next, ya. Ini ada beberapa hadis-hadisnya. Ini ada beberapa hadis-hadisnya.
Silahkan dipelajari. Hadis-hadis masyhur dari sekian banyak hadis-hadis tentang hijamah ataupun sekian banyak hadis-hadis tentang bekam. Ya. Pak Ustadz Hakimuddin ya dari pimpinan Pusat Perkumpulan Bekam Indonesia pada tahun 2012 ya. Beliau meneliti, mengumpulkan ya, kemudian mempelajari hadis-hadis tentang bekam. Menurut beliau baru ditemukan 1.100-an lebih hadis tentang bekam. Bayangkan, 1.100-an lebih hadis tentang bekam. Ya. Pada tahun 2015 ya, ketika Anda bercengkerama dengan Ustadz Nai dan bongkar-bongkar mesin pencari hadisnya, beliau punya mesin ya, software tentang kumpulan hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif, maudhu dan palsu. Ketika diklik hadis sahih tentang hijamah, Sahih Bukhari, ternyata ada 200 lebih hadis tentang bekam. Belum Sahih Muslim, belum Abu Daud, belum At-Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Beberapa hadis-hadis yang masyhur tersebut diantaranya adalah yang akan Ana bahas pada malam ini. Ya. Ya. Yang pertama adalah, ini ada yang kedua belum diedit, yang kedua jadi resepnya penduduk langit untuk penduduk bumi bekam ini, Kang Rahmat, kata beliau. Benar. Bahkan Dr. Abdul Rahman, akupunturis, seorang praktisi akupuntur sekaligus pembekam dan praktisi tibun nabawi, sama Medan juga, yang usianya sudah lebih dari 70 tahun dan sudah menjadi praktisi bekam sudah 30 tahun lebih. Beliau berpendapat ketika kita membekam, yakinlah yang kita laksanakan, yang kita lakukan adalah pengobatan risalah langit, Kang Rahmat. Jangan ada keraguan, jangan ada was-was, jangan ada bimbang, ya. Jangan ada semacam betulkah ini, benarkah ini, menyembuhkankah tidak dan sebagainya tidak. Kata beliau, yakinlah bahwa yang kita hadapi, yang kita lakukan adalah resep pengobat langit untuk bumi selama kita ikhlas menjalankannya, selama tidak melanggar syariat Islam. Maka insya Allah ya, bahwa bekam ini biiznillah akan menyembuhkan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada prasa hadis yang ketiga, asyifa'u fi salasatin. Ya, beberapa ulama hadis ketika anak tanyakan apa mana syifa pada hadis ini, maka para ulama tersebut berpendapat, na'am, sadaqta, benar. Hadis ini menceritakan dan memberitakan tentang kesembuhan. Jadi bukan hanya obat lagi, tapi sudah kesembuhan. Ya. Nanti sudah kesembuhan. Masya Allah. Ya. Baik. Hadirin rahimakumullah ya. Ini ya, ada banyak hadis yang menceritakan saat Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu beliau ternyata mendapatkan 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama adalah perintah sholat, perintah yang kedua adalah perintah hijamah. Lagi-lagi beberapa ulama berpendapat sholat dimensi ruhiyah, dimensi ibadah, sedangkan hijamah dimensi pengobatan fisik dominannya, ya. Dimensi tibbun, ya, dimensi pengobatan. Maka sangat ironi kalau ada yang berpendapat bahwa bekam adalah bukan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah SAW sampai di prasa hadis yang kedua, ya,
Di pasal yang kedua, khairu ma tadawaitum bil hijama. Ya. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Ya. Hadis yang keempat, kelima. Homsun min sunanil mursalin. Ya, 5 hal yang termasuk sunahnya para rasul. 5 hal yang termasuk sunahnya para rasul. Ya. Yang pertama adalah al-haya, rasa malu. Ya. Yang kedua wal hilmi, ya, pemaaf. Ketiga wal hijamatu. Hijama bekam, wasiwak, ya. Siwak yang bata-bata masih bentuk batang. Dan yang terakhir adalah wa ta'atur, ya, wewangian, ya. Masya Allah, ya. Tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, ya. Ternyata ada banyak ada banyak riwayat jauh sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ternyata hijama sudah ada di kehidupan jazirah Arab dan semenanjung Afrika, ya. Ternyata sudah ada. Ini sudah terkategorikan sebagai pengobatan kuno, ya, hijama. Tetapi saat Rasulullah SAW itu datang, dan ini ketika masih perasa Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah Isra Mi'raj itu masih perasa Mekah, ya, masih fase Mekah, maka di sini Rasulullah SAW mensahkan, ya, menguatkan tentang, ya, pentingnya hijama dilakukan sebagai sebuah treatment pengobatan. Oke. Next. Ini hadis-hadis berikutnya, ya. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah beri bekam pada kepala bagian depan yang disebut dengan Ummu Mugid. Ya. Nanti ya share kita share sedikit, kita nonton ataupun nanti boleh antum mengaksesnya langsung nanti pada YouTube ataupun pada video yang sudah ana share di Telegram. Alaikum bil hijamati fi jawzatil qamaduati fa innaha shifaun min isnaini wasab'ina da. Hendaklah kalian berbekam pada tengah komah 2 di belakang, karena itu dapat menyembuhkan 72 penyakit. Ya. Hadis berikutnya, barang siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21, maka itu adalah kesembuhan dari segala macam penyakit. Hadis hasan, ya, lihat pada Sahih At-Targhib bab 3 halaman 353. Ya. Afwan, ana di PBI sebagai penguji juga, sebagai penguji nasional. Jadi bukan hanya trainer. Sejak tahun 2012, jadi sudah lebih dari 8 tahun, ya. Ana sebagai penguji di Perkumpulan Bekam Indonesia, dulu namanya ABI, Asosiasi Bekam Indonesia dulu namanya. Alhamdulillah Ana bergabung sejak 2010, ya, walaupun Ana membekam sejak awal tahun 2000-an. Ini hadis-hadis yang akan ditanyakan saat nanti saat ujian nanti. Jadi ujian PBI itu nanti ada tertulis sebagian sudah Ana share, ya. Saat antum awal post test tentang hijamah, tentang bekam, ya. Antum semuanya sudah baca dan sudah mengirimkan jawaban, ya. Walaupun beberapa jawaban, ya, ada beberapa yang nilainya di bawah 7. Ya. Subhanallah. Lanjut, ya. Kemudian tes yang kedua adalah praktek. Nanti praktek bekam. Terakhir baru kemudian ujian lisan. Ya, ujian lisan diantaranya selain ditanya tentang hadis, ya, ditanya tentang titik sunnah berdasarkan hadis. Kemudian tentang kegawat daruratan, fungsi dan manfaat serta kelemahan organ-organ tubuh, ya, penyeterilan, ya. Kemudian ada tes baca tulis Al-Qur'an. Makanya ujian PBI ini khusus untuk umat Islam. Ya. Jadi yang non muslim itu ditolak ketika akan bergabung dengan PBI. Jadi PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, eksklusif hanya menerima anggotanya dari kalangan muslim saja. Ya. Next, ya. Hadis yang berikutnya.
Akhbirni Jibril bi annal hizama anfa'ama tada wa bihin nas. Malaikat Jibril memberitahuku bahwa bekam merupakan pengobatan paling baik bagi manusia. Berarti bukan hanya muslim saja. Subjek pasien kita, objek pasien kita. Objek pasien kita bisa dari non muslim. Alhamdulillah. Anak tiap ke Hong Kong, Qadarullah, Hong Kong, Macau, ya. Korea, Taiwan itu pasien-pasiennya dominannya non-muslim. Doanya apa Pak Rahmat? Doanya ya doa kesembuhan aja. Setelah doa kesembuhan, doa mohon hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada orang ini. Dan qadarullah, ada beberapa yang Allah izinkan. Masya Allah, tabarakallah biiznillah. Masuk Islam dengan wasilah hijamah ini. Masya Allah. Dan sudah banyak dengan wasilah hijamah ini orang yang berhenti merokok. Berhenti candu narkotika. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hadis berikutnya, jika ada obat yang bisa mengusir penyakit, maka bekam pun bisa. Ya. Hadis yang berikutnya lagi, ya, nikmal abdul hijam. Nikmal abdul hijam. Sebaik-baik hamba adalah juru bekam. Ya. Yudhibud dam, karena ia membuang darah yang rusak. Yang sedikit tadi kita bahas di video, ya. Kemudian melunakkan yang keras. Wa yuhifful solvi wa yajlu anil basar, dan mencerahkan pandangan. Hadis yang berikutnya, al-hijamatu tajidu fil aqli. Bekam meningkatkan kecerdasan, wa tajidul fil hafdi, memperoleh ingatan, ya. Wa tajidul hafid hafdan, jadi menambah daya hafal bagi para penghafal, terutama para penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, ya. Nah, pernah membekam suatu pondok penghafal Quran yang bekam anak-anak SMA dan anak-anak SMP. Kemudian suatu hari anak pun pernah membekam anak-anak yang pernah, ya, dicebak oleh penyusup, oleh provokator. Jadi ada suatu pondok dititipi anak yang ternyata anak tersebut adalah anak yang subhanallah, na'udzubillah mindzalik, bihang kerok, dia pengguna narkotika. Ternyata dia hanya sekedar berlindung masuk ke pesantren tersebut, sekedar berlindung untuk bersembunyi dari incaran pihak yang berwajib. Ternyata di pesantren tersebut dia sambil bawa obat-obatan terlarang. Satu kamar itu santrinya sama dia dicekoki semuanya. Kurang ajar memang itu. Makanya ini pelajaran untuk para pengasuh-pengasuh pondok, para ustadz-ustadz, para asatid, ya, para syekh-syekh, para kiai, untuk selektif dalam menerima santrinya, ya. Harusnya memang ada asesmen malum, ya. Pondok, mohon maaf sekali, pondok di Nahdlatul Ulama, ya. Pondok Nahdlatul Ulama jadi pesantren tradisional. Jadi tidak ada seperti pondok-pondok modern seperti itu. Nah, 17 santrinya yang usia belasan itu mabuk semuanya. Nah, setelah mabuk si biang kerok itu kabur. Nah, kemudian pimpinan pondoknya qadarullah pasien anak telepon, Pak Rahmat bisa ke sini, bisa. Datang, anak ruqyah dulu semuanya, setelah ruqyah kemudian direndam di air, di kolam seluruh anak-anak itu sambil ruqyah direndam di kolam buat mengeluarkan efek detoksifikasi dari alkoholnya itu sama narkotikanya. Setelah itu kemudian sholat berjamaah, anak bekam 17 orang sama sendiri waktu itu, ya. 2011-an. Subhanallah. Hasilnya semuanya seketika membaik, ya. Ya walaupun sayang si biang keroknya nggak ketemu, tapi minimal anak-anak itu, adik-adik kita, ya, anak-anak kita itu terselamatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kenangan ini. Ya. Nanti sebenarnya kalau beberapa di antara antum nanti ikut pelatihan secara khusus, nanti ada tik, ya. Tik bagaimana menghentikan ngompol pada anak, ya, ngorok, kemudian apalagi itu teh asma, ya. Insya Allah. Biiznillah, ya. Oke. Ini sudah ada tadi, ya. Alaikum bil hizamati fi jauzatul qomah 2. Jadi hendaklah kalian berbekam pada tengah koma 2. Baik. Ini satu untuk bekam, ya. Berbekam tanggal 17, 19, 21, ya.
Ini ada anjuran larangan, tapi larangannya bersifat makruh karena tidak jazm. Dalam kaidah fikih dikatakan kalau perintah itu tidak jazm, maka perintah itu sunnah. Larangan itu bila tidak jazm, tidak ada punishment, tidak ada ikop, tidak ada sanksi, maka larangan tersebut bersifat makruh. Ya. Berbekamlah dengan berkah Allah pada hari Kamis dan hindarilah pada hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, berbekalnya pada Senin, Selasa, Kamis, Senin, Selasa. Karena itu hari di mana Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari bala. Dan Allah menimpakan bala padanya juga pada hari Rabu. Sungguhnya lepra dan vitiligo selalu muncul pada hari Rabu atau malam Rabu. Ya, ini hadis Hasan. Ya, namun kita tidak bisa menunggu. Aku mah sakitnya pada hari Rabu. Nunggu hari Kamis saja nggak bisa. Ada hari Rabu udah terasa sesak, napas, gak nyaman, bekam aja. Karena ini anjurannya bersifat makruh ya. Wallahu alam bisawab. Oke. Ini bagaimana tentang upah juru bekam? Nah, ini kan jadi kontroversi nih. Upah bagi juru bekam ya. Jadi Rasulullah SAW saat dibekam ternyata memberikan upah kepada yang membekam. Dan ternyata riwayatnya banyak ini. Dan yang unik, ini riwayatnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ada Rasulullah suatu waktu, suatu riwayat memberikan upah 2 sok gandum. 2 sok gandum itu berarti setara dengan sekitar 2 sok gandum terbaik ya. Setara dengan insya Allah 1,2 juta. Di lain riwayat ternyata Rasulullah SAW memberikan upahnya adalah 2 sok kurma ajwa. Kurma Nabi, kurma terbaik. Masya Allah. Harganya kurma ajwa itu kisaran 400 ribuan minimal. Maksimal yang baik itu di atas 600 ribu. Kalikan saja 2 kali. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal ya. Beliau setiap di Mekah memberikan upah 2 dinar. 2 dinar itu setara dengan 5 juta rupiah. Ya. Ini ada hadis-hadisnya, ada riwayat-riwayatnya ini, ya. Nah, bagaimana tentang upah bekam, ya? Itu buruk seperti upahnya pezina, seperti upahnya jual beli anjing, habis ya, dan sebagainya, begitu kan. Ini sebelumnya hadis ini, jadi sudah di nasah mansukh, sudah ditarjih, kemudian sudah dihapus oleh hadis yang di atasnya. Jadi PBI menganggap bahwa inilah yang jadikan patokan. Tapi juga kita tidak menarifkan upah yang semena-mena. Makanya di PBI dahulukanlah daya tarik bukan daya tarif ya dalam masalah upah bekam ini ya. Wallahu alam bisawab. Tapadol, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya. Sebenarnya sudah banyak penanya ini. Ya. Ya sudah ada banyak penanya. Afwan Ustadz mau tanya, ada kondisi perut sebelumnya kram dan 3 hari terakhir sampai makan tuh mual, terkadang setiap agak sesak. Ini penyakit apa? Sepertinya ini gejalanya gejala GERD, masalah gangguan lambung. Ya. Terapinya apa? Terapinya yang tersederhana adalah berikan air hangat 1 gelas campur dengan madu 1 sendok. Minumkan. Selain itu, masukkan ya. Selain itu masukkan air panas ke dalam botol. Masukkan air panas ke dalam botol, kemudian di gorolong-gorolong, di semacam seperti digiling lah gitu ya. Digiling pas di atas diafragmanya, di bagian ulu hatinya sampai ke pusar. Terus ya. Jangan lupa si perutnya dikasih minyak habbatus sauda yang dicampur dengan minyak zaitun. Ya. Yang dicampur dengan minyak zaitun. Terus aja. Serelek kita. Ya. Itu terapinya.
Terapi selanjutnya adalah terapi yang spesifik untuk lambung. Apa itu? Parutan temulawak dicampur dengan parutan kunyit. Lagi-lagi campurkan madu. Ya, madu. Madu itu berdasarkan dalil. Ya, saat Rasulullah SAW kedatangan Arab Baduy, ya Rasul, perut saudaraku sakit. Kata Rasulullah SAW, berikan madu. Esoknya datang lagi, belum sembuh ya Rasul, berikan madu. Hari ketiga datang lagi, belum sembuh ya Rasul, berikan madu. Hari keempat, ya Rasul, belum sembuh. Kata Rasulullah SAW, benarlah madu dan salahlah perut saudaramu. Ya, berarti madu ini adalah pengobatan yang insya Allah pengobatan yang absolut. Ya, sampai Rasulullah SAW ya mengatakan benarlah madu dan salahlah perut saudaramu. Oke, ya. Pertanyaan dari Mbak Anissa. Haruslah hijamah basah atau kering? Kalau kering, mohon maaf, saya tegaskan kepada semuanya, kalau kering namanya bukan hijamah, bukan bekam. Kering itu namanya kop. Paham ya? Namanya bekam, namanya hijamah tuh harus basah. Apa basah? Harus keluar darah. Harus keluar darah. Di zaman Nabi itu nggak ada yang namanya kop kering, nggak ada. Nggak ada. Dan tak pernah ada riwayat sedikit pun. Ya, yang ada itu adalah bekam basah. Hijamah yang mengeluarkan darah. Bekam basah itu. Paham ya? Uhti Anissa ya? Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana treatment yang biasa dilakukan pada pasien yang punya darah rendah sebelum dibekam? Bagusnya dipijat dulu. Nah, pijat ini ada pijatan khas. Pijatan yang menaikkan tensi. Makanya sebetulnya anak itu ingin share lewat online ini banyak keterbatasan. Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, anak akan buka kelas nanti November di tempat kami. Termasuk bagaimana pijat yang menaikkan tensi, bagaimana pijat yang menurunkan tensi, ya. Pijat yang bisa mengaktifkan lagi dari kesadaran, pijat yang sebagai sinergi digabung saat sedang terjadi ruqyah syariah, ya. Nanti yang akan mengisinya adalah Pak Yudi Wahyudi yang sering ada pada YouTube channel anak itu, ya, Pak Yudi Wahyudi. Itu ya. Jadi yang bagus itu jangan langsung dipijat, tapi jangan langsung dibekam, maaf, tapi dipijat dulu. Resikonya apa kalau ya darah rendah dibekam, apalagi tanpa tahu titiknya? Pingsan, ya. Ya, bahkan pernah ada yang kena diare dibekam basah. Itu langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD, langsung diimpus dia. Mungkin beberapa saat kalau nggak tertolong, terlambat bisa meninggal, itu serius. Dan ini sudah terjadi case, sudah terjadi insiden, terjadi kasus di Palu, Sulawesi Tengah. 3 minggu yang lalu ada pasien yang dibekam di masjid, meninggal. Ya, meninggal. Ini masih sedang pengusutan Polda Sulawesi Tengah ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan qadarullah bukan anggota PBI yang membekamnya. Padahal memang itu dia dibekamnya pada waktu malam kalau tidak salah ya, pada waktu malam itu. Dan itu tidak ada anamnesa dulu, tidak ada anamnesa, tidak wawancara, jadi tidak tahu kondisi pasien seperti apa. Salah satu contoh ya, yang tidak boleh langsung orang yang baru datang langsung dibekam itu nggak bagus. Hati-hati ya orang baru datang, apalagi dia perjalanan jauh. Maka di tempat kami kita ada SOP, ya ada SOP, standar operasional prosedural. Orang yang baru datang jauh ke tempat kami, misalnya perjalanan lebih dari 60 km, dia datang, duduk, kita kasih jahe dulu, kasih jahe merah, campur dengan gula aren, campur dengan madu, dengan ginseng, dengan habatus sauda, minum, relaksasi dulu, duduk di terapi jarmi,
ya kita refleksi, kita yumeho dulu, kita pijat saraf tulang belakang dulu, ya nyaman, baru dibekam, ya. Ya setelah dibekam, kemudian kita kasih makan, betul-betul kasih makan, jadi di tempat kami itu pasien-pasien itu kita kasih makan, ya. Jadi itu bagian SOP, terutama pasien-pasien yang terapinya lebih dari 2 jam. Insya Allah hampir pasti dikasih makan sama kita. Berikut dengan yang nganter-nganternya, ya. Berikut dengan yang nganternya. Pernah sih, yang sakit satu orang yang nganter hampir 2 touring ya, 2 mobil besar. Tapi sudah cukup lama itu. Cuma nggak lama, qadarullah, jadi nggak sempat kita kasih makan. Sudah pada keburu pamit pulang, ya. Itu orang yang sakit kanker kalau tidak salah. Jadi hanya ingin minta diruqyah saja, ya. Masya Allah. Nah, termasuk orang yang darah tinggi, datang ke klinik kita misalnya jauh-jauh darah tinggi dibekam, oh bahaya kalau ketika dibekam. Bisa pecah pembuluh darahnya. Ini bagian daripada kontraindikasi bekam. Orang hipertensi maligna dibekam itu bahaya. Maka salah satu kita mensiasatinya, ya, karena sudah jauh-jauh sayang kalau nggak dibekam, ya. Nah, itu kita pijat dulu. Ya, kita pijat dulu. Nah, untuk tarif relatif ya, kita lihat. Maka berlakulah di tempat kami ini subsidi silang. Kalau pasiennya dia orang kaya, datang pakai Alphard, datang pakai Pajero, pakai Fortuner, ya misalnya, atau misalnya ini pakai Innova terbaru gitu ya. Dan itu mobil punya pribadi bukan ngerental ya. Maka itu bekam dengan pijat kita cas sampai 400-500 ribu. Tapi kalau datangnya masyarakat sekitaran sini ya 150 ribu lah. Ya 50-50. 75 ribu untuk bekamnya, 75 ribu untuk pijatnya. Murah, masih sangat murah. Ya, karena pijat di tempat kami, kalau yang spa-spa itu yang buka pijat pinggir jalan rata-rata di atas 150 ribu. Sekalinya terapi ya, sekalinya treatment ya. Wallahu alam bisawab ya. Itu di tempat kami belum untuk dipanggil ya. Nah, ini herbal apa saja untuk menaikkan tekanan darah? Untuk menaikkan tekanan darah, herbal apa? Herbal yang pertama adalah madu yang dicampur dengan jus kurma. Jadi jus kurma dicampur dengan madu. Ya. Kemudian bisa tambahkan dengan rebusan bunga rosella. Rebusan bunga rosella yang merah itu ya. Lagi-lagi campur madu. Insya Allah, insya Allah. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa titik yang untuk menaikkan. Tapi ya, ini harus dilihat saat sesi pelatihan. Karena kalau dibuka tak nyaman, aurat ya. Nah, Allah alam bisawab. Oke, ya. Berapa cup maksimal dalam sekali bekam? Bolehkah sekali bekam 10 cup? Kebanyakan atuh. Kalau anasi sekali orang yang pertama dibekam paling banyak 3, 5. Nggak pernah banyak. 3, 5, 3, 5. Tapi kalau bekam basal 1 titik, 2 titik, 1 titik, 2 titik. Iya, waktu membekam di Polres itu pada tahun 2011, yang dibekamnya 800. Ya, 600 polisi laki-laki, 200 poluan. Ya, mulai jam 8 lewat 15 kalau salah, selesai jam setengah 3 sore ya. Pembekamnya ada 30 orangan lebih. Waduh itu. Udah dikebut ya. Ekspres. Satu pasien cukup 1 titik dan nggak boleh lama-lama. Diagnosanya cepat juga ya. Ya alhamdulillah qadarullah waktu itu. Allah berikan pertolongan. Tidak ada satupun yang ada masalah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, semuanya atas pertolongan Allah. Kalau sekaligus dibekam banyak titik, nanti resisten. Saat berikutnya dibekam 5 titik, 3 titik, udah nggak membekas, udah nggak berkesan. Karena sebelumnya sudah dikasih dosis tinggi. Mirip anak kecil, ya, mirip anak kecil, bayi yang sakit demam biasa dibawa ke dokter spesialis, ya, dibawa ke dokter spesialis. Kemudian, ya, sama dokter spesialis itu dikasih obat paten, ya. Contoh, misal dikasih merek terpaten dari obat sejenis diazepam. Itu kan untuk saraf tuh. Dia kalau demam langsung turun. Cek. Si anak itu, ya.
2-3 bulan kemudian anak tersebut dia kambuh lagi. Sama si ibunya dibawa ke puskesmas yang melayaninya bidan dan mantri, dikasihnya obat generik. Mempan nggak? Enggak. Kenapa nggak mempan? Karena sudah terlanjur ketika treatment pertama, pengobatan pertama itu dikasih obat yang paten. Sama bekam juga. Pertama dia bekam langsung dikasih 12 titik. Wah, titiknya gede-gede lagi. Ya, ahdain, kahil, memugit, ya, belikat, ginjal, belakang paha, belakang betis, buk aja. 1 bulan kemudian dibekam 3 titik. Berkesan nggak? Nggak berkesan. Kenapa? Karena sudah kadung, sudah terlanjur, pada pengobatan pertama dikasih dosis yang maksimal, titik yang maksimal, ya, tiksar yang maksimal. Berikutnya enggak, beda lagi kalau dari awal kita, ya, bekam hanya 3 titik. Bekam hanya 3 titik. Bulan berikutnya 5 titik, berkesan nggak? Berkesan. Insya Allah berkesan. Kenapa? Karena dari awal sudah dikasih dosis yang rendah. Mirip anak yang pertama berobat, dikasih dosisnya obat generik, ya, dikasihnya obat generik dia. Kemudian saat dia sakit lagi, ya, itu pun nggak kaget. Tubuh si anak ada namanya hormon, ya, ataupun bagian dari kelenjar pituitari untuk mengaktifkan hormon-hormon pertahanan tubuh. Ya, di situ ada kelenjar limfatik. Pertahanan tubuh ini bersinergi dan qadarullah, ya, ini dikasihnya obat yang dosis rendah sehingga mampu membangun pertahanan tubuhnya sendiri. Berbeda kalau anak pertama berobat itu langsung dikasih dosis yang tinggi, ya, obat yang paten. Memang sih dengan izin Allah demamnya seketika turun, panasnya sekali turun. Dikasih analgetik dosis tinggi, dikasih antipiretik yang dosisnya juga dan merek paten, ya. Wallahu alam bisawab, seperti itu, ya. Nih. Ini Anissa lagi yang tanya, karena Anissa banyak tanya, maka Anissa nanti dapat reward, ya. Rewardnya apa? Harus beli poster. Herbal apa yang tepat untuk menambah imun? Herbal terbaik untuk imun ya Habatus Sauda. Herbal terbaik untuk imun ya Habatus Sauda. Ya, kalau dari daftar urutan-urutan tertinggi. Setelahnya baru kemudian madu, ya. Kemudian produk-produk dari olahan lebah, ada propolis, di situ ada bipolen, ada royal jelly. Lanjut lagi nanti ada apa herbal-herbal alamnya, ada pegagan, ada daun dewa, ya. Ada jahe merah, kemudian ada kapulaga, ya. Kemudian pula ada nanti di situ sambiloto, ya, untuk sekaligus selain imun itu pun untuk sebagai antibiotik alami. Ada pula binahong dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah, ya. Oke, lanjut. Madu, ya, yang di dalamnya ada rendaman bawang putih, apakah bisa untuk jantung? Dengan izin Allah bisa, ya. Dengan izin Allah bisa, ya. Bagusnya itu rendaman bawang putih di dalam madunya lebih dari 1 minggu, ya. Karena penetrasi dari bawang putih, ya, minyak garlicnya itu insya Allah maksimal kalau lebih dari 1 minggu. Dan madu makin lama makin encer, ya, kalau di dalamnya dikasih bawang putih. Bayangkan madu saja encer, apalagi darah manusia. Makanya pada bawang putih terdapat zat yang namanya zat antikoagulan, ya, zat anti pembekuan darah, ya. Wallahu alam bisawab. Tambahkan nanti kalau untuk yang jantung, kombinasi dengan PAZ itu, ya, dengan pengobatan akhir zaman. Bekamnya boleh titik belikat. Titik yang tadi sempat di-share sama Ana di video. Titik Zahrul A'la, ya. Titik tulang belakang bagian atas, ya. Dari Ahi Ihsan, Rumah Sehat Ibu Nabawi, ya, qadarullah, badannya gatal, titik bekam. Titik untuk
Alergi titik kahil, titik katifain, dan titik belikat. 5 titik. Herbalnya adalah Habbatus sauda dan daun pegagan. Herbalnya adalah Habbatus sauda dan pegagan, ya, untuk alergi, ya, untuk alergi, insya Allah. Kemudian, ya, apakah bekam api ada manfaatnya? Jangan bilang bekam api. Di luar bekam bahasa itu namanya bukan bekam tapi kop. Kop api ada manfaatnya, ada banyak. Kop itu banyak manfaatnya. Kop kering manfaatnya banyak. Kerokan manfaatnya banyak. Kop luncur manfaatnya banyak. Ya. Jadi apa namanya itu? Kop-kopan itu manfaatnya banyak. Mau kop kering, mau kop luncur, mau kop api, boleh pakai gelas, boleh pakai bambu, boleh pakai tanduk, ya boleh. Saya kan tidak mengatakan tidak baik, cuma di zaman Nabi itu tidak ada kop kering, tidak ada kop api, tidak ada kop luncur, yang ada ya bekam basah, hijamah. Hijamah tuh nggak ada, hijamah kering nggak ada. Begitu ya, agar dipahami. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibekam sudahnya suka pegal-pegal. Kang Usup Cimahi. Kalau habis dibekam suka pegal-pegal. Ada yang nggak pas deh ini SOP-nya. Kapan mau upgrading? Habis dibekam tuh seger, bukan pegal-pegal. Kecuali di dalamnya banyak gangguan jin. Orang yang banyak gangguan jin atau yang sedang sihir aktif atau yang sedang dalam terkena ain, setelah dibekam tuh badannya sakit-sakit. Catat. Ya. Sakit-sakit atau mungkin kesurupan. Ya. Atau bertambah parah penyakitnya. Ya. Atau makin terjadi depresi. Maka solusinya apa? Itu diruqyah. Paham ya, Kang Yusuf ya? Ini kecuali dia tidak punya gangguan apa-apa, mungkin wallahu a'lam bishawab, ngekopnya kekencengan, ngekopnya kelamaan, kop pada titik yang tidak tepat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau nusuk jarumnya kedalaman, norehnya kedalaman, ya. Atau kondisinya sedang drop dan sebagainya. Nanti banyak ya, banyak apa itu namanya metode diagnosa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum dari Marleni. Suami saya sering pegal-pegal kalau malam dan bangun tidur. Bekamnya gimana Ustaz? Bekam sunnah saja, bismillah ya. Bekam sunnah sama Ibu Marleni, insya Allah titik-titik sunnah saja ya. Kemudian sambil dikasih minum habat sauda, teripang laut dan pegagan. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Kalau yang tensi tinggi pengen dibekam, cara pijatnya bagaimana? Kang Yono kapan nanti ikut pelatihannya ya? Karena ini nggak bisa lewat video-video, ini harus praktek langsung. Tadi Bang siapa yang dari Sulawesi Tenggara itu tadi siapa namanya? Aduh, yang dari kepulauan itu, yang tadi nanya di grup alumni ya. Pak Rahmat nonton video pijat dengan pijat pelatihan langsung beda nggak? Beda. Sangat jauh beda. Ini sekedar anak kasih contoh ya. Ini anak kasih contoh. Ada 2 contohnya qadarullah. Dan qadarullah, nauzubillah min dzalik, dua-duanya fatal. Ya, yang pertama itu ini kejadian tahun 2011 di Jakarta. Ada pelatihan pijat saraf tulang belakang. Yang ikutan istrinya. Biayanya 750.000 dari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 petang. Jadi 1 hari full itu pelatihannya. Si suami itu nganter istrinya. Nah ceritanya lah ya. Parkir aja. Karena kacanya transparan, kaca ruangan aula pelatihan itu transparan, suaminya ngintip dia sambil nyender kaca. Gitu doang. Sederhana. Tapi dia juga aneh, lihat istrinya yang begitu serius.
ngutak-atik kepala, ngutak-atik bahu, panggul, ya, kemudian lutut, ya, di bagian shoulder ujung atau bahu ujung ini ya. Wah, klavikelnya, rusuknya. Serius amat ini si Umi, kata si suaminya. Pulang kan dibonceng lagi tuh. Aku mau praktek lah, Mi. Jangan Abi. Resikonya bahaya kalau Abi praktek tanpa ilmu. Tahu kok gerakannya tadi. Besoknya dia praktekkan. Dia krek tetangganya. Krek. Ya terjadi apa? Tetangganya kesleo. Plak. Jadi ada patahan tulang lehernya. Nauzubillah min dzalik. Langsung bengkak, ya. Timbul radang, bengkak separuh tubuhnya dan nggak bisa nengok. Akhirnya si masternya, ya, dipanggil itu. Pesawat PP, hotel segala macam. Habis kalau tidak salah sekitar 15 juta. Yang tadinya pengen ngirit 750.000 ya, akhirnya keluar jadi 15 juta. Itulah salah satu dampak ketika mengobati tanpa ilmu. Nauzubillahi min dzalik. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ketika ada pelatihan online, pijat juga. Padahal sudah diwanti-wanti sama trainernya, tolong tidak mempraktekkan. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering lihat di tayangan televisi, tidak dilakukan kecuali oleh profesional. Betul kan? Pernah lihat kan? Nah, itu betul. Ya. Saya ketika yang pelatihan Yumeho oleh Sensei Hitami dari Jepang, saya lihat gerakan-gerakannya. Kata si Sensei, jangan dulu lakukan. Nggak dulu melakukan. Takut terjadi apa-apa. Tahan aja diri. Nggak berani. Yoko Zamatera juga sama. Kalau belum level pendidik, jangan melakukan pelatihan. Oh tidak, baik. PAZ juga sama, pengobatan akhir zaman. Kalau belum level trainer, jangan melakukan pelatihan. Oh sudah tahan. Tahu diri lah ya. Sadar diri siapa gitu. Setelah itu ya dia lihat. Ya, akhirnya terjadi apa? Karena gerakannya salah. Ya, kliennya akhirnya stroke. Bayangkan. Kliennya stroke. Yang tadi lihat di tayangan video call itu. Nauzubillah, summa naudzubillah. Sebenarnya bekam juga. Makanya bekam, pelatihan bekam online ini, ya, LKP Sehat Holistik tidak mengeluarkan hologram. Kenapa? Karena PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, itu memberikan peraturan ya bahwa hologram itu dikeluarkan, disematkan pada sertifikat pelatihan yang offline, yang tatap muka langsung. Karena apa? Untuk menghindari terjadinya malpraktek. Ya, tadi ya, sampai ada pasien yang di Palu selalu setengah, nauzubillahi min dzalik, sampai meninggal. Ya, nauzubillah, summa naudzubillah. Ya. Kurnia, apa parises bisa dibekam? Pas parisesnya nggak boleh. Coba nanti dibaca lagi di modul yang sudah Anda share, kontraindikasi bekam. Ya, pas ininya tidak boleh. Ya. Berapa kali sedotan bekam basah? Bekam basah berapa kali sedotan? Tergantung. Lihat dulu. Kalau anak setengah sedotan cukup. Anak agak besaran dikit, di atas 10 tahun maka 1 sedotan. Remaja 1,5 sedotan. Dewasa di atas 25 tahun atau di atas 20 tahun sampai ke 50 tahun bisa 2,5 sampai 3 kali sedotan maksimum. Ya. Nenek-nenek, nenek-nenek ya. Nenek-nenek setengah sedotan pun diperhitungkan. Ya, kalau bisa pun seperempat sedotan, cek gitu doang ya. Sampai bakal nempel doang. Gitu, si nenek. Karena pernah terjadi accident ya. Pernah terjadi nauzubillah min dzalik, pernah terjadi kecelakaan, jebol kulitnya ya, nauzubillah min dzalik. Kulit seorang nenek yang dibekam, dia usianya 76 tahun ya, sampai jebol 2 titik ya, nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Subhanallah, nauzubillah, summa naudzubillah. Pas tulang yang tengah di punggung namanya apa Ustaz, bolehkah dibekam? Ada Mas Ade Wijaya nanti boleh memiliki posternya ya. Posternya boleh, karena di poster besar. Ada apanya namanya, ada peta.
peta titik ya bekam, lokasi bekam ya. Nanti karena ada yang boleh, ada yang tidak ya. Nanti kita proporsional insya Allah. Pelatihan pijatnya infokan insya Allah ya sedang digagas ya. Kisaran biaya 1 juta itu sudah all in, udah nginap, makannya 6 kali ya, modul, sertifikat resmi Diknas ya. Dan insya Allah nanti apa namanya itu bisa langsung juga bergabung dengan Asosiasi Pijat Nasional, insya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 9 lebih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana penjelasan jika pasien suka mengeluh gatal padahal belum penusukan? Sebetulnya saat di kop itu gatal itu normal. Namanya itu adalah tubuh mengeluarkan antihistamin, anti radang. Jadi pasien dibekam, contoh dia dibekam. Gatal itu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama memang itu reaksi radang. Reaksi radang ya, yang pertama ya. Normal. Yang keduanya pasien belum mandi. Nah, tanya dulu kapan terakhir mandi. Hah, seminggu yang lalu. Pantesan, bau ya. Jadi, bau apa ini pembekam? Sama pembekamnya juga. Jangan sampai pembekamnya bau badan. Jadi sebelum membekam, seperti kita dicukur lah ya. Bauin dulu. Nah, maka kita pakai deodoran ya atau pakai jeruk nipis kulitnya di ketiak agar tidak bau ya. Karena tadi yang sudah disebutkan wata'atur wewangian adalah bagian daripada fitrah dan sunahnya para nabi dan rasul ya. Allah alam bisawab. Setelah itu yang ketiga, kopnya nggak steril. Nah, ini pentingnya kita mensterilkan kop ya. Dan ini nanti diajarkan pada pelatihan bekam offline. Yang terdekat itu ya di Lampung sebetulnya. Insya Allah anak ke Lampung ya. Jumat Sabtu Ahad ini anak ke Lampung bersama Pak Yudi di hotel Syariah, di hotel Syariah Kurnia yang tidak jauh dari Airport Raden Inten, insya Allah ya. Insya Allah pelatihan bekam sunnah, nah itu bisa share betul-betul sampai serinci mungkin ya, serinci mungkin dari mulai kontraindikasi bekam, cara penyeterilan alat seperti apa, cara pengolahan limbah ya, penentuan titik bekam, diagnosa prabekam, bagaimana kegawat daruratan, manfaat bekam, dalil dan seabrek-abrek, termasuk kisi-kisi trik-trik bagaimana kita nanti agar bisa lulus ujian nasional Perkumpulan Bekam Indonesia dengan nilai maksimal 6. Ya 8. Masya Allah. Ini ada di sini pun ada trainer di sini, ada Ibu Opi di sini nih. Ya Ibu Opi ikutin. Ada beberapa juga yang sudah anggota PBI ya. Tapi kalau saya alhamdulillah bukan hanya trainer, saya pun juga seorang penguji ya. Sudah menguji ribuan anggota PBI ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sejak tahun 2012 ya. Nah itu ya. Jadi tidak itu bagian daripada yang normal-normal saja. Jadi kalau pasti bekam tiba-tiba kita merasa ada gatal ya. Nah normal saja. Gimana Pak kalau bekam? Gatalnya setelah dibekam? Nah normal lagi. Nah ini qadarullah anak pas habis dibekam ya di tangan tuh ya. Nih ada ya. Pasti tadi sebelum asar ditore sama sendiri. Biasanya besok gatal. Gatal itu kalau Sunda bilang humapur. Efek daripada luka yang akan kering ya menuju sembuh. Timbul rasa gatal. Seperti kita yang pernah kena bisul ya. Saat bisul mau sembuh itu kan suka gatal ya. Insya Allah. Bekam aja bagaimana ada ya. Nanti Mbak Anissa idealnya ikut pelatihan resmi deh. Karena bekam kecantikan berbeda dengan bekam buat medis. Jadi ada bekam kecantikan, nanti salah lagi. Bekam medis buat wajah, nanti tambah buruk wajahnya. Jadi bekam kecantikan, bekam keburukan. Benjol-benjol, ya. Benjol-benjol. Ada yang dibekam di sininya. Dibekam di kening tuh nggak boleh ya. Ini hilangnya lama ini, bisa 1 bulan hilangnya. Mirip kayak stempel. Nanti dikasih nama stempelnya, Rahmat Bekam gitu ya. Heboh itu pernah ya.
Jadi ada seorang satria aroya, sinusitis, sama mana dibekam sini 1, 2, 3 dulu tapi dulu karena faktor belum paham manapun ya. Ini dikasih lintah nih. Pasti bagian sudut hidungnya dikasih lintah, lepas, kan darahnya ngalir banyak tuh. Tempel, kasa, dep. Kan masih ada rembesan bekas darahnya. Di sini kan bekas bekam benjol. Udah gitu dia ke Alfamaret. Wah, di Alfa ada polisi. Ini terjadi penganiayaan di mana ini ya? Tuh kasihan, bukan Pak. Ini habis diterapi, diterapi benjol-benjol begini. Bukan Pak, ini bukan benjol Pak. Ini bekasnya efek kop ya. Efek dari penarikan hipoksia kop. Oh, Masya Allah ya. Malum polisi yang nanyanya belum pernah dibekam. Ini kenapa ini? Terjadi penganiayaan? KDRT? Bukan Pak. Bekam Pak. Waduh. Dan waktu sholat di masjid Jami, masjid kecamatan, tempat tinggal kami kan tidak jauh dari masjid kecamatan. Wah, satu masjid kan, wah kenapa ini? Ada yang berpakaian antri tapi benjol-benjol keluar dari rumah sehat herbal holistik. Apa yang terjadi? Itu kan. Orang kan pada kepo. Untung waktu itu belum zaman viral seperti sekarang. Kalau sekarang, waduh, bisa-bisa viral sudah. Bisa rame sudah ya.